Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan menyampaikan prediksi soal-soal penilaian akhir semester ganjil yang disingkat PAS beserta pembahasannya khususnya untuk kelas 8 SMP atau MTS. Semoga hal ini dapat membantu kesulitan-kesulitan kalian di dalam mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester. Selamat menyaksikan. Berikut kita akan mempelajari tentang soal pilihan ganda. Pilihlah huruf A, B, C, atau D sebagai jawaban yang benar. Diketahui pola bilangan 17, 14, 11, 8, dan seterusnya. Suku ke-10 dari pola bilangan tersebut adalah. Maka kita cari jawabannya itu dengan cara mencari polanya dulu ya. Jadi 17, kemudian 14, 11, 8. 17 ke 14 tentunya dikurangi 3. 14 juga dikurangi 3. 11 ke 8 dikurangi 3. Berarti untuk mencari bilangan berikutnya, polanya yaitu dengan mengurangi dengan 3. 8 kurangi 3, 5. 5 dikurangi 3, itu adalah 2. 2 dikurangi 3 minus 1. Negatif 1 dikurangi 3 adalah negatif 4. Negatif 4 dikurangi 3 adalah negatif 7. Demikian juga negatif 7 dikurangi 3 adalah negatif 10. Nah, sekarang kita lihat ya. Suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan 10. Yang ditanyakan kan suku ke-10. Jadi jawabannya adalah negatif 10, yaitu dalam hal ini adalah D. Soal nomor 2. 3 suku berikutnya dari pola 2, 3, 5, 8, dan seterusnya adalah. Jadi kita cari polanya 2, 3, 5, 8. 2 ke 3 ditambah 1. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 8 ditambah 3. Berarti 8 bilangan seterusnya setelah 8 itu ditambah dengan bilangan yang berurutan, yaitu 4 adalah 12. Kemudian setelah ditambah 4 maka ditambah 5. 17. Setelah ditambah 5 berarti ditambah 6. 23. Jadi jawaban yang benar adalah 12, 17, dan 23. Yaitu dalam hal ini adalah yang B ya, yang B. Berikut soal yang ketiga. Perhatikan barisan bilangan berikut. Barisan yang pertama yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Kedua 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Ketiga 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan seterusnya. Dan yang keempat 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang, barisan bilangan yang merupakan barisan Fibonacci adalah. Ingat, pada barisan Fibonacci itu untuk mendapatkan bilangan berikutnya itu dengan cara menambahkan bilangan ya dengan sebelumnya. Misalnya nomor 1, kita cek ini 1, 2. Nah, untuk mendapatkan 3 itu diperoleh dari 1 tambah 2 yaitu 3. Untuk mendapatkan 5 demikian juga. 2 tambah 3 adalah 5. 8, 5 tambah 3 adalah 8. Untuk 13, 8 tambah 5 adalah 13. Jadi jelas untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 itu adalah yang A ya. Nah, untuk yang lainnya tidak perlu diperiksa. Berikut ini soal nomor 4. Huruf yang hilang dari pola berikut A, K, C, M, E, dan seterusnya sampai G adalah. Ya, untuk menjawab itu kita cari polanya. A, K, C, M, E, dan seterusnya sampai G. Maka kalau kita cari polanya, tidak lain polanya adalah A, B, C. C, D, E, F, G. Nah, demikian juga dengan berikutnya yaitu K, L, M.
M, N, O. Maka dengan demikian jawabannya adalah O, yaitu D. Soal nomor 5. Perhatikan pola bilangan berikut. 2,7, 3,9, 5,13. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut adalah. Untuk menjawab itu, maka kita cari satu-satu ya. Misalkan kita anggap A yang betul, ditambah 4. 2 ditambah 4 adalah 6. Berarti jelas salah yang A. Yang B sekarang, dikali 3. 3 dikali 2 adalah 6. Padahal di sini 7. Nah, berarti yang B jelas salah. Yang C, dikalikan 2, kemudian ditambah 3. Jadi 2 kali 2, 4, ditambah 3 adalah 7. 2 kali 3 adalah 6, ditambah 3 adalah 9. 5 dikali 2 adalah 10, ditambah 3, 13. Jadi jawabannya kalau begitu adalah C ya, jelas C. Soal nomor 6. Perhatikan gambar pola di atas. Banyaknya lingkaran pada pola ke-7. Pada pola ke-1, kalau kita hitung lingkarannya itu ada 2. Ada 2 ya. Jadi 2. Kemudian pada pola ke-2, 1, 2, 3 kali 2 berarti 6. Ada 6. Pola ke-3, 1, 2, 3, 4 kali 3 berarti 12. 12. Ya. Kemudian pada pola ke-4, 1, 2, 3, 4, 5 kali 4 berarti 20. 20. Pada pola ke-5, demikian juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 30. Nah, yang ditanya adalah pada pola ke-7. Berarti kita cari dulu polanya. 2 ke 6 itu ditambah 4. 6 ke 12 itu ditambah 6. 12 ke 20 itu ditambah 8. 20 ke 30 ditambah 10. Ya. Oleh karenanya di sini berarti ditambah berapa? Yaitu ditambah dengan 12. Maka hasilnya adalah 42. Itu pola ke-6. Sedangkan pola ke-7 itu berarti juga ditambah 14. Maka hasilnya adalah 56. Jadi dengan demikian yang betul adalah yang D, yaitu 56. Berikutnya soal yang ke-7, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang masing-masing bagian membentuk pola barisan bilangan. Jika panjang tali terpendek 5 cm, tali yang di tengah 15 cm, dan tali terpanjang 25 cm, maka panjang mula-mula adalah. Nah, jadi tali itu dibagi 5 ya. Kita tulis terpendeknya itu adalah 5. Kemudian di tengah-tengah itu 15. Kemudian terpanjangnya itu 25. Kita lihat 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cari untuk titik-titiknya itu dengan cara pola ya. Pola bilangan berarti 5 ke titik-titik kita coba ditambah 5 ya. Ini adalah 10. Kemudian dari 10 menjadi 15 juga ditambah 5. Berarti polanya sudah ketemu, yaitu menambahkan dengan bilangan 5. Kemudian 15 ditambah 5 juga 20. Dan 20 ditambah 5 adalah 25. Nah sekarang untuk mencari panjang tali mula-mula berarti kita jumlahkan semua bilangan-bilangan itu. Jadi 5 ditambah 10. Jadi kalau kita tulis ya, 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 dan ditambah 25. Sehingga kalau kita cari itu adalah 75. Soal nomor 8. Berdasarkan gambar di atas, jarak titik 2,5 terhadap sembuyi. Jadi 2,5 itu letaknya di sini ya, 2,5. Ini 2,5. Yang ditanyai jarak titik terhadap sembuyi. Sembuyi itu berarti yang vertikal. Nah, berapa jaraknya ini? Ini kan sama dengan 2. Berarti di sini jaraknya adalah
2 satuan. Nah, jawaban yang benar berarti A ya. Soal nomor 9. Diketahui titik P 5,-8. Nah, titik P berada pada kuadran titik-titik. Ini kalau yang sudah mahir itu langsung bisa menjawab di kuadran keberapa. Namun bagi yang belum mahir, maka kita buatkan dulu koordinat kartesiusnya. Umpamanya ya, kita sketsa. Ini yang mendatar adalah sumbu X. Ini yang vertikal sumbu Y. Sini letaknya titik 0,0. Kemudian kita cari 5,-8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini 5 ya. 5. Kemudian min 8 berarti di sini ke bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kira-kira saja. Sehingga letaknya titik P di sini adalah min 8. Letaknya titik P di sini. Nah, 5,-8. Yaitu kalau kita tuliskan di sinilah letaknya titik P. Nah, kita tulis titik P 5,-8. Nah, kita masih ingat bahwa letaknya kuadran 1 di mana? Ini ya, letaknya kuadran 1. Kemudian di sini adalah kuadran 2. Ini kuadran 3 dan ini kuadran 4. Jadi kalau kita tulis ini kuadran 1, ini 2, ini 3 dan ini 4. Jadi letaknya titik P ini tidak lain adalah di kuadran keempat, yaitu dalam hal ini D. Soal nomor 10. Diketahui titik K A,7 dan titik K berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 7 satuan dari sumbu X serta berada di atas sumbu X. Jadi ini sebagai kata kunci sumbu X ini ya, sumbu X ini. Ini kata kuncinya. Maka nilai A adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab ini alangkah baiknya kita buatkan sumbu koordinat. Sumbu koordinat ini adalah X, ini sumbu Y yang vertikal. Nah, kita cari untuk menjawab ini, kita cari satu persatu. Katakan di sini 7 ya. Ini 7. Nah, apakah yang A yang jawabannya yang betul? Katakan min 7. Min 7 di sini. Min 7. Nah, jadi min 7,7. Min 7,7 berarti letaknya sekitaran sini ya letaknya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini ada di atas sumbu X? Ya, ada di atas sumbu X. Apakah titik K berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y? Ternyata tidak, karena jaraknya adalah 7 satuan. Jadi di sini 7 satuan. Jadi jawaban yang A adalah salah. Apakah yang B benar? Kita coba lagi sekarang. Yang B di sini ya, 6. T letaknya di sini. Kita coba lagi sekarang. Apakah ini berada di atas sumbu X? Ya, jawabannya. Apakah ini berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y? Juga iya. Jadi terhadap sumbu juga iya. Karena di sini adalah min 6. Nah, dengan demikian jawaban yang benar adalah